Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua. Oke, kali ini kita masuk di bagian kedua ya, di video yang kedua. Kalau video yang pertama kemarin kita yaitu untuk pembahasannya, video pertama kemarin kan barisan dan deret aritmatik ya. Kalau barisan dan deret aritmatik, untuk diingat kembali bahwa untuk menentukan apakah dia barisan aritmatik itu adalah dari selisih. Dia memiliki selisih yang sama. Ini untuk menentukan sukunya, ini menentukan jumlahnya. Oke. Sekarang kalau untuk barisan dan deret geometri itu bentuk umumnya sama ya. Jadi U1, U2, U3 sampai dengan UN. Nah, kalau di geometri ini adalah cirinya dia memiliki rasio yang sama ya. Jadi R-nya itu nanti R-nya itu adalah U2 dibagi dengan U1 itu sama dengan U3 dibagi dengan U2, begitu seterusnya sampai dengan UN dibagi dengan UN-1. Jadi rasionya sama, di R-nya ini adalah rasio. Rasionya sama. Nah, sehingga kita bisa menentukan suku ke N-nya ya. Maka rumusnya untuk UN ya, rumusnya adalah UN sama dengan A R pangkat N-1 ya. Jadi A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio, N-nya ini adalah banyaknya suku ya. Itu untuk menentukan suku ke N di barisan geometri. Nah, sekarang untuk deretnya, deret otomatis adalah penjumlahan dari U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 sampai ditambah dengan UN. Nah, untuk deret ini nanti rumusnya juga ada dua ya. Sn sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini khusus untuk R-nya yang kurang dari 1 ya. Untuk R kurang dari 1 rumusnya ini. Nah, terus yang kedua yaitu untuk Sn yaitu A R pangkat N-1 per R-1. Ini untuk R-nya yang lebih besar dari 1. Sehingga nanti untuk penggunaan rumus ini ya, penggunaan dari kedua rumus ini itu nanti tergantung adalah apa? Tergantung dari R-nya ya, dari R-nya. Kalau R-nya kurang dari 1 pakai rumus ini. Kalau R-nya lebih besar dari 1 pakai rumus ini. Begitu ya. Jadi ini adalah untuk menentukan suku ke N-nya, ini untuk menentukan jumlahnya atau deretnya. Itu ya. Kita masuk ke pembahasan soal. Oke, soal yang pertama. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8 dan seterusnya. Carilah rumus suku ke N dan U8-nya ya. Maka ini bisa kita tentukan dulu, yaitu A-nya. A-nya berarti berapa? 2 ya. Karena ini geometri maka adalah mencari R-nya dulu ya. R-nya berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, sekarang yang pertama dulu, yaitu untuk mencari rumus suku ke N. Rumusnya apa? UN sama dengan AR N-1. Maka sama dengan A-nya dimasukkan adalah 2, R-nya adalah 2, N-1, maka ini adalah N-1. Oke, maka ini adalah rumus yang harus kita selesaikan. Di sini ada 2, di sini ada 2 ya. Maka ini sama dengan 2 N-1, ini kan 1, berarti sama dengan plus 1. Maka ini sama dengan 2 pangkat N. Sehingga rumus umumnya itu adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Sehingga N-nya ini ya, N-nya ini dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga kalau N-nya ini kita masukkan, N-nya
ini kan mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Kalau n ini kita masukkan 2 pangkat 1 ya 2 ya, berarti kan sama tadi 2 pangkat 1 berarti 2, 2 pangkat 2 berarti 4, 2 pangkat 3 berarti 8. Nah, ini kan sama dengan soalnya tadi. Oke ya, itu untuk mencari suku ke n. Sekarang untuk mencari U8 ya, maka dengan mudah, karena rumus umumnya kan UN sama dengan AR pangkat N min 1. Maka kalau U8, maka A nya tinggal dimasukkan, A nya adalah 2, R nya adalah 2, N min 1 berarti ini adalah 8 dikurangi 1, 2 kali 2 pangkat 7 ya. Bisa kamu selesaikan, berarti 2 pangkat 7 itu adalah 2 kali 1, 2, 8. Maka ini sama dengan berapa? 256 ya. Jadi suku ke-8 nya itu adalah 256. Kamu bisa nanti membuktikan di sini 2 kali dulu ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, begitu sampai U8 maka akan ketemu 256. Baik, sekarang contoh yang nomor 2 ya. Carilah U6 suku ke-6 dari barisan geometri 81, 27, 9 dan seterusnya gitu ya. Maka cara menjawabnya adalah ditentukan dulu A nya. A nya berarti berapa? 81 ya. R nya berarti kan 27 dibagi 81 ya, suku kedua dibagi suku pertama berarti sama dengan 1/3. Oke, nih maka sekarang tinggal kamu masukkan di rumus U6 nya. U6 kan sama dengan kan AR pangkat 6 min 1 ya kan. A nya berapa? A nya adalah 81, R pangkat 6, R nya berapa? 1/3 yaitu pangkat 5 ya. 81 itu berarti sama dengan berapa pangkat berapa? 3 pangkat berapa? Jadi 4 ya, pangkat 4. Maka di sini sama dengan 3 pangkat min 5. Maka sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 5. Maka hasil terakhirnya adalah sama dengan 3 pangkat min 1. Maaf ya. 3 pangkat min 1 ini sama dengan 1/3. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 1/3. Baik, sekarang kita masuk di contoh yang ketiga. Diketahui U2 nya 4, U6 nya 64. Kamu disuruh mencari U10 nya ya. Maka tetap kamu harus ingat untuk rumus umumnya, yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1 ya. Maka sekarang kita bisa menulis bahwa kalau U6 ya, U6 berarti kan AR 6 min 1 ini sama dengan AR pangkat 5 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 64 ya. Terus yang kedua U2 itu kan AR pangkat 2 min 1 maka sama dengan AR sama dengan berapa? Yaitu 4 ya. Maka ini bisa kita bagi. Jadi dalam pembagiannya nanti adalah suku terbesar ya, suku terbesar dibagi dengan suku yang terkecil. Nah, maka dengan seperti ini kita akan mudah bisa menentukan R nya ya. R nya kita cari, maka ini bisa dibagi A dibagi A hilang, R5 dibagi R tinggal R 4, 64 dibagi 4 16 ya. Maka R nya ini berapa? Jadi R ini berapa yang sama dengan 16, yaitu 2 ya. 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16, 2 kali 2 kali 2, jadi kan ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, maka ini sama dengan
2 pangkat 4 ya. Maka 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka R nya saja adalah sama dengan 2. Kalau sudah ketemu R nya, maka kamu tinggal mencari A nya ya. R nya sudah ketemu, sekarang mencari A nya. AR sama dengan kan 4 ini kan, AR sama dengan 4. R nya ada 2, maka 2 sama dengan 4. Maka ini A nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sudah, R nya ketemu 2, A nya ketemu 2. Maka sekarang tinggal mencari U10 nya ya. U10 rumusnya adalah AR 10 min 1 ya. Maka A nya adalah berapa? A nya adalah 2. R nya adalah R pangkat 9 ya. Kamu tinggal R nya ini 2 ya. 2 kali 2 pangkat 9. Maka kamu tinggal mencari, yaitu perkalian 2 pangkat 9. Maka bisa kamu lakukan dengan perkalian 2 kali 2 sampai berapa? Sampai 9 kali ya. Kalau 5 saja 32 ya. Kalau 5 kan 32. Maka bisa kamu kalikan, yaitu ya, nanti akannya ketemu 1024. Baik, kita masuk di contoh yang nomor 4. Carilah jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri 3, 9, 8 dan seterusnya ya. Kalau jumlah itu tadi sama dengan rumusnya deret. Masih ingat tadi rumusnya deret? Nah, rumusnya deret ada 2 ya. Nanti tergantung R-nya kita pakai mana. Kita cari dulu, berarti sekarang A sama R-nya. Oke. Maka di sini A-nya adalah 3 ya. R-nya itu berarti kan U2 dibagi U1, berarti 9 dibagi dengan 3, berarti sama dengan 3. L-nya sama dengan 6 ya. Maka sekarang untuk menentukan rumusnya, kamu tinggal melihat R-nya di sini. R-nya R-nya 3. Kalau R-nya 3, otomatis pakai rumus yang A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Karena apa? Karena R-nya lebih besar dari 1 ya. Maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1 ya. Maka ini sama dengan tinggal dimasukkan. Maka otomatis A nya adalah 3 dalam kurung R pangkat N ya. R nya adalah 3 pangkat N min 1 dibagi ya. R nya di sini adalah 3 dibagi dikurangi 1 ya. Maka sama dengan 3 dalam kurung. Maka sekarang 3 pangkat 6 ya. Berarti ini sama dengan 27 kali 27 sama dengan 729 min 1 dibagi dengan 2 ya. Maka ini sama dengan 3 dalam kurung 728 ya kan, dikurang 1 dibagi dengan 2. Sekarang 728 dibagi 2 yaitu 364. 3 kali 364 ya. Sekarang kamu tinggal kalikan 364 dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1092. Sehingga jumlahnya ya, jumlahnya 6 suku pertama itu kalau dijumlahkan adalah ketemunya 1092 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di contoh yang nomor 5. Kalau di contoh yang nomor 5 sama ya, ini tetap barisan geometri, cuma sekarang barisannya yang mengecil ya. Kalau tadi kan besar, dari kecil ke besar, sekarang dari besar ke kecil ya. Maka sama caranya, ditentukan dulu
A nya berarti berapa? 24. Maka R nya berapa? 12 dibagi 24 sama dengan setengah ya. Maka N nya sama dengan 5. Maka rumusnya pakai yang mana rumusnya? Nah, masih ingat tadi rumusnya adalah dilihat, oh kalau R nya kurang dari 1 berarti pakai rumus yang ini ya, karena R nya kurang dari 1. Ini kan R nya kurang dari 1, R nya kurang dari 1 ya. Maka rumusnya adalah menjadi Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R nya ya. R nya berapa? R nya adalah setengah, yaitu pangkat N. N nya adalah 5 dibagi 1 min setengah ya. A nya tadi adalah ya, berarti ini adalah S5 ya, S5 berarti A nya adalah 24. 1 min setengah pangkat 5, setengah pangkat 5 berarti setengah kali setengah sampai 5 kali berapa? 1/32 dibagi 1 dikurangi setengah. Oke, sekarang 24 dibagi setengah berapa? Jadi 48 ya. Nah sekarang ini disamakan penyebutnya, berarti 32. Maka ini adalah 32 min 1 sama dengan 48 kali 31/32 ya. Sekarang kita sederhanakan, 48 itu dibagi 32 ya. Kalau misalkan 48 itu kita bagi 4, 12 ya. Terus kalau 32 dibagi 4 berarti 6 ya, 8 ya, 8 ya. Ini masih tetap 31. Ternyata ini bisa dikecilkan lagi ya, dikecilkan lagi. Ini dibagi 4, 3 ini dibagi 4, 2 berarti sama dengan 3/2 kali 31 berarti sama dengan 93 ya, 93/2 ini hasilnya. Kalau ini memang agak panjang karena pecahan ya. Oke, kita masuk di soal yang terakhir. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian yang dengan panjang membentuk barisan geometri. Jika yang pendek 3 cm dan yang paling panjang 96 cm, hitunglah panjang tali semuanya gitu ya. Nah ini kita ibaratkan adalah tali. Nah, ya karena dibagi 6 ya, kita bagi 6 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, misalkan yang pendek ini adalah 3, yang panjang ini adalah 96 ya. Ini harus kita pahami dulu, karena tetap kita mencari panjangnya tali itu sama dengan mencari yaitu deret ya, deret ya. Maka tetap harus mencari dulu yaitu A sama R nya. Otomatis di sini A nya adalah 3 ya, sedangkan UN nya ini suku terakhirnya itu adalah 96. UN nya itu adalah 96, atau UN nya ini kan sama dengan U6 nya adalah 96. Nah maka sekarang bagaimana cara kita mencari R nya ya, bisa dengan pembagian, berarti U6 dibagi dengan U1 ya. U6 nya ini kan AR pangkat 6 dikurangi 1, ini berarti A, otomatis ini bisa dicoret ya. Berarti ini adalah R pangkat 5 sama dengan berapa, yaitu sama dengan 96 dibagi 3. Nah sekarang kita cari 96 dibagi 3 dulu ketemu berapa, yaitu ketemu 32. Otomatis R nya itu sama dengan berapa,
R ini sama dengan berapa? Sama pangkat 5 sama dengan 32, berarti kan R kali 2 kali 2 sampai 5 kali, maka R nya adalah sama dengan 2 ya. Berarti R nya sama dengan, kalau R nya sudah ketemu 2 ya, R nya sudah ketemu 2, terus A nya ketemu 3, maka sekarang tinggal mencari panjangnya tali. Berarti pakai rumus apa? Pakai rumus SN atau S6. S6 karena R nya ini 2, berarti kan pakai rumus yang yaitu A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1 ya. A nya berarti adalah 3, R pangkat N, maka ini adalah 2, N nya berapa? N nya adalah 6 min 1 dibagi R nya adalah 2 dikurangi 1. Oke, makanya adalah sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat 6, berarti adalah 64 ya. 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali, 64 dikurangi 1 dibagi 1, maka sama dengan 3 kali 63 ya. Tinggal kamu kalikan sekarang, yaitu 3 kali 63, ketemunya 189. Oke, sampai di sini anak-anak. Nanti saya lanjutkan dengan pemberian latihan-latihan soal ya untuk di video yang kedua ini.